Kita sering banget dengar cerita cinta yang katanya paling indah. Cinta pertama, cinta sejati, cinta yang gak bisa dilupakan. Tapi ada satu cinta yang sering kita lupa. Padahal ini adalah cinta paling dahsyat, paling menguatkan, dan gak akan pernah mengkhianati. Cinta itu adalah ketika seorang hamba dan Tuhannya saling mencintai. Kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Orang yang kita sayang bisa aja pergi. Sahabat yang kita percaya bisa mengkhianati. Tapi ada satu yang gak pernah meninggalkan kita. Gak pernah ngeghosting kita. Gak pernah ngecewain kita. Yaitu Tuhan. Cinta Tuhan itu gak ada syaratnya. Kita jatuh, dia angkat. Kita lupa, dia tetap ada. Kita salah, dia tetap kasih kesempatan buat kita kembali. Dicintai Tuhan itu rasanya damai. Seakan-akan gak peduli seberat apa hidup kita, ada satu kekuatan yang selalu menopang kita. Pernah gak sih ngerasa lagi capek banget sama hidup? Tapi tiba-tiba ada ketenangan yang gak bisa dijelasin. Itu adalah pelukan dari Tuhan. Mungkin kita gak bisa lihatnya, tapi kita bisa ngerasain kasih sayangnya di setiap napas yang kita ambil. Mencintai Tuhan itu bukan berarti kita harus sempurna. Gak ada manusia yang sempurna. Tapi kita bisa berusaha, kita bisa mencintai Tuhan dengan cara sederhana. Lebih banyak bersyukur, lebih banyak ngobrol samanya lewat doa. Lebih banyak berbuat baik ke sesama. Karena cinta sejati itu bukan cuma di mulut, tapi juga di tindakan. Tuhan itu selalu punya cara buat nunjukin kalau dia cinta sama kita. Pernah gak sih kita ngalamin sesuatu yang bikin kita sadar? Misalnya hampir kena musibah, tapi tiba-tiba selamat. Ngerasa sendirian, tapi tiba-tiba ada yang datang dan bantu. Itu semua bukan kebetulan, itu bukti cinta Tuhan yang gak pernah putus buat kita. Mungkin kita pernah ngerasa kosong, meskipun punya segalanya. Udah punya teman, keluarga, bahkan pasangan. Tapi tetap aja ada sesuatu yang kayak hampa. Nah, bisa jadi karena kita belum benar-benar ngerasain cinta yang paling dalam dan gak pernah mengecewakan. Cinta antara kita dan Tuhan. Banyak yang mikir cinta itu cuma soal manusia ke manusia. Tapi kalau kita gali lebih dalam, cinta terindah di muka bumi sebenarnya adalah ketika seorang hamba dan Tuhannya saling mencintai. Dan ini bukan cuma omong kosong. Kalau kita bahas dari sisi ilmiah, psikologi, sosial, dan Islam, semuanya nunjukin kalau hubungan kita sama Tuhan itu punya efek yang luar biasa buat hidup kita. Yuk sekarang kita bahas. Secara ilmiah murni, cinta yang menyehatkan otak dan tubuh. Percaya atau enggak, rasa cinta dan koneksi spiritual itu berpengaruh banget sama tubuh kita. Dari penelitian neurobiologi, saat seseorang merasa dekat dengan Tuhan, misalnya saat berdoa atau merenung, otaknya ngeluarin hormon oksitosin dan serotonin. Hormon-hormon ini sering disebut sebagai hormon bahagia, yang bikin kita merasa damai, tenang, dan lebih positif. Bahkan beberapa studi nunjukin kalau orang yang aktif beribadah dan merasa dekat dengan Tuhan punya sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, tekanan darah lebih stabil, dan resiko stres serta depresi lebih rendah. Jadi secara sains, semakin kita mencintai Tuhan dan merasa dicintai olehnya, tubuh kita juga ikut merespon dengan cara yang bikin kita lebih sehat dan bahagia. Secara psikologis, rasa aman dan kebahagiaan hakiki. Dari sisi psikologi, ada konsep attachment theory alias teori keterikatan. Manusia itu pada dasarnya butuh merasa aman dan dicintai. Tapi kalau kita hanya bergantung pada cinta manusia, kita bakal sering ngerasain kecewa, takut ditinggalkan, atau bahkan trauma karena dikhianati. Nah, berbeda dengan cinta kepada Tuhan, ini adalah cinta yang gak pernah mengecewakan, gak pernah bertepuk sebelah tangan, dan selalu ada kapanpun kita butuh. Psikolog juga nemuin bahwa orang yang punya spiritualitas yang kuat lebih cepat pulih dari luka emosional, lebih jarang ngalamin kecemasan berlebihan, dan punya makna hidup yang lebih jelas. Ini karena mereka ngerasa ada seseorang yang selalu ngasih mereka support tanpa syarat.
Jadi kalau kita udah ngerasa full sama cinta Tuhan, kita nggak bakal gampang ngerasa kosong, gelisah, atau kehilangan arah. Secara sosial, cinta yang bikin jadi versi terbaik dari diri sendiri. Pernah mikir, kenapa orang yang benar-benar dekat sama Tuhan biasanya punya aura yang lebih tenang, sabar, dan positif? Itu karena cinta Tuhan bikin mereka jadi pribadi yang lebih baik, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Ketika kita ngerasain cinta Tuhan, kita jadi lebih pengertian, lebih pemaaf, dan lebih peduli sama sesama. Dunia sosial kita jadi lebih sehat, karena kita nggak lagi cari validasi dari manusia. Kita nggak butuh dipuji atau dikagumi, karena kita tahu yang paling penting adalah gimana hubungan kita sama Tuhan. Orang yang cinta Tuhan juga cenderung lebih bertanggung jawab, jujur, dan punya etika yang baik dalam kehidupan sosial. Mereka tahu kalau segala perbuatan mereka bakal dipertanggungjawabkan, jadi nggak asal-asalan dalam bersikap. Bisa dibilang, cinta Tuhan itu bikin kita lebih nyaman sama diri sendiri, lebih bahagia dalam hubungan sosial, dan gak gampang terpengaruh sama omongan atau penilaian orang. Secara ajaran Islam, cinta yang paling sempurna dan gak pernah mengecewakan. Cinta Tuhan itu bukan sekedar kita rajin ibadah, tapi lebih kerasa nyaman dan dekat sama Allah dalam setiap aspek hidup. Islam ngajarin bahwa kalau kita mencintai Allah dengan tulus, kita juga bakal ngerasain ketenangan batin yang gak bisa dikalahin sama cinta apapun di dunia ini. Kenapa? Karena cinta manusia itu terbatas, bisa berubah, bisa hilang, bisa bertepuk sebelah tangan. Tapi cinta Tuhan gak akan pernah ninggalin kita. Bahkan saat kita lupa dan menjauh, Tuhan tetap sabar nunggu kita balik. Dalam hadis juga dijelaskan, jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril dan berkata, "Wahai Jibril, aku mencintai si Fulan, maka cintailah dia." Lalu Jibril pun mencintainya, dan Jibril menyeru kepada penduduk langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si Fulan, maka cintailah dia." Maka penduduk langit pun mencintainya, lalu orang-orang di bumi juga akan mencintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukti bahwa kalau kita dapat cinta Tuhan, kita juga bakal dapat cinta dari makhluk-makhluknya. Hidup jadi lebih mudah, hati lebih tenang, dan urusan kita lebih lancar. Jadi dari semua sisi, sains, psikologi, sosial, dan Islam, kita bisa lihat bahwa cinta Tuhan itu bukan cuma soal agama, tapi juga soal kesehatan, kebahagiaan, dan kualitas hidup kita. Ketika kita mencintai Tuhan dan merasa dicintai olehnya, kita nggak bakal gampang ngerasa kosong. Kita nggak bakal bergantung sama cinta manusia yang sering bikin kecewa. Kita bakal ngerasain ketenangan yang nggak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Jadi mungkin sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa cinta Tuhan itu yang terindah, tapi lebih ke udah sejauh mana kita ngerasain cinta itu. Kita sering mikir Tuhan itu jauh, kayak sosok yang cuma ada pas kita butuh. Padahal kalau kita sadar betapa dekatnya dia, hidup kita bisa beda banget. Dan di sini kita mau kasih fakta-fakta menarik yang jarang kita sadari, yang mungkin bakal bikin kita mikir ulang soal cinta yang satu ini. Pertama, otak kita didesain untuk mencari Tuhan secara alami. Otak manusia ternyata punya God spot, bagian yang secara alami responsif terhadap pengalaman spiritual. Para ahli saraf menemukan bahwa ketika seorang merasa dekat dengan Tuhan, bagian otak yang berhubungan dengan kebahagiaan dan ketenangan aktif lebih kuat. Nah, ini yang unik. Ketika kita berdoa, meditasi, atau merasa bersyukur, otak kita mengaktifkan area yang sama seperti saat kita jatuh cinta dengan seseorang. Jadi kalau selama ini kita mikir, kok gue gak ngerasa deket sama Tuhan ya? Mungkin karena kita belum kasih waktu buat hubungan itu berkembang, sama kayak cinta ke manusia. Kalau nggak pernah komunikasi, ya lama-lama hambar. 2, kalau kita dekat sama Tuhan, orang lain juga bakal lebih sayang sama kita. Ada penelitian dari Harvard University yang nunjukin kalau orang yang punya hubungan spiritual yang kuat biasanya lebih disukai dalam pergaulan.
Kenapa? Karena mereka sadar, mereka punya aura yang lebih tenang, lebih penyabar, dan gak gampang kepancing emosi. Ini bukan karena mereka so alim, tapi karena mereka ngerasa cukup. Mereka nggak butuh validasi berlebihan dari manusia, karena mereka udah dapat cinta yang lebih besar. 3, Tuhan itu punya cara ngechat kita, tapi sering kita read doang. Ini yang paling menarik, Tuhan tuh sering kasih kita tanda-tanda, tapi kita suka nggak peka. Misalnya, kita lagi bingung, terus tiba-tiba ada orang random yang ngomong sesuatu yang jawab kebingungan kita. Atau kita lagi ada masalah, tiba-tiba ada yang video di FYP yang kayak ngejawab perasaan kita. Tuhan punya cara ngechat kita lewat kejadian-kejadian kecil, tapi sering kita anggap biasa aja. 4, cinta Tuhan itu bukan cuma bikin kita tenang, tapi juga buka pintu keberuntungan. Ini bukan sekadar motivasi kosong, ada konsep dalam Islam yang namanya barakah. Keberkahan yang datang dari hubungan kita sama Tuhan, dan ini real banget. Pernah nggak kita lihat orang yang hidupnya kayak mudah, kayak ada aja jalannya, entah itu rezeki, ketenangan, atau ketemu orang-orang baik. Mereka bukan sekedar beruntung, tapi mereka punya hubungan yang baik sama Tuhan. Mereka nggak sibuk ngemis perhatian manusia, tapi justru karena itu manusia malah tertarik sama mereka. Bahkan dalam bisnis atau karir, orang yang rajin bersyukur dan merasa cukup biasanya lebih sukses. Karena orang yang ngerasa cukup bisa mikir lebih jernih, nggak serakah, dan lebih mudah mengambil keputusan yang tepat. Jadi kenapa cinta ini yang paling indah? Kita bisa jatuh cinta sama siapapun, tapi kalau cinta itu nggak didasarkan pada cinta yang lebih besar atau cinta Tuhan, ujung-ujungnya kita bakal sering kecewa. Jadi sekarang pertanyaannya, udah seberapa dekat kita sama Tuhan? Udah seberapa sering kita baca chat darinya? Atau selama ini kita cuma ngerit doang? Karena satu hal yang pasti, Tuhan gak pernah ghosting kita. Kita aja yang sering ninggalin dia. Di dunia ini kita bisa kehilangan apa aja. Tapi kalau kita punya cinta Tuhan, kita gak akan pernah kehilangan arah. Jadi yuk mulai sekarang kita balas cinta Tuhan dengan jadi manusia yang lebih baik. Karena pada akhirnya cinta terindah di muka bumi ini adalah saat seorang hamba dan Tuhannya saling mencintai. Jangan lupa share video ini buat teman-teman yang butuh kekuatan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe my channel. Let's do it. Bye.